Halo anak-anak. Nah, kemarin kita telah membahas mengenai kebutuhan ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan bab yang selanjutnya, yaitu tentang konsep-konsep ekonomi. KD yang kita tuju itu, KD 3.3, yaitu menganalisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Indikator pembelajaran yang pertama menjelaskan peran pelaku ekonomi, yang kedua menjelaskan arus kegiatan ekonomi. Pokok yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini itu ada dua ya anak-anak. Yang pertama, kita akan membahas terkait dengan pelaku kegiatan ekonomi, yang kedua arus kegiatan pelaku ekonomi. Langsung saja kita akan membahas materi yang pertama, yaitu pelaku kegiatan ekonomi. Nah, pelaku kegiatan ekonomi ini dikelompokkan menjadi 4 bagian. Yang pertama, rumah tangga konsumsi, yang kedua ada perusahaan, yang ketiga ada pemerintah, dan yang terakhir ada masyarakat luar negeri. Nah, yang pertama ini kita akan membahas mengenai rumah tangga keluarga. Nah, apa itu rumah tangga keluarga? Rumah tangga keluarga ini termasuk dalam golongan pelaku kegiatan ekonomi dalam masyarakat yang terdiri atas beberapa orang dengan kebutuhan yang tak terhingga. Maka dari itu, untuk memenuhi kebutuhan yang tak terhingga ini, setiap orang itu harus memiliki pekerjaan agar mendapatkan uang. Sehingga uang ini bermanfaat untuk semua orang dalam mencapai kebutuhan yang diinginkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, tentu saja untuk mendapatkan uang itu, rumah tangga keluarga ini perlu melakukan berbagai cara. Nah, kita akan membahas kira-kira apa saja cara-cara yang dapat dilakukan oleh rumah tangga keluarga dalam mendapatkan uang. Nah, yang pertama itu menawarkan tanah atau rumahnya, di mana tanah dan rumah ini dimanfaatkan oleh rumah tangga keluarga untuk menyewakan tanah dan rumah, sehingga dengan itu rumah tangga keluarga itu akan mendapatkan uang dari hasil sewaan tersebut. Lalu yang kedua itu menawarkan sumber tenaga kerja atau sumber daya manusia. Kita tentu tahu bahwa setiap manusia itu memiliki kelebihannya, yaitu salah satunya adalah memiliki tenaga kerja. Nah, tenaga kerja ini bisa dimanfaatkan oleh rumah tangga keluarga itu untuk mendapatkan uang, di mana mereka akan bekerja dengan tenaga kerja mereka guna mendapatkan uang, sehingga mereka akan digaji. Lalu yang ketiga itu menawarkan modal, di mana mereka yang memiliki modal ini dimanfaatkan itu untuk memperoleh bunga. Lalu yang keempat itu menawarkan keahlian atau memakai keahlian, di mana balas jasa yang diterima ini adalah keuntungan atau laba dari hasil perusahaan tersebut. Lalu dengan demikian kelompok rumah tangga konsumen melakukan kegiatannya itu sebagai yang pertama menyediakan dan menyerahkan faktor produksi. Lalu yang kedua memberikan imbalan atau balas jasa atau faktor produksi yang dimilikinya. Nah, kita tadi telah membahas ya anak-anak, balas jasa atau faktor produksinya itu berupa uang atau gaji, lalu ada sewa tanah atau sewa rumah, lalu ada
bunga modal, dan ada keuntungan atau laba yang diterima dari sebuah usaha. Lalu yang terakhir itu mengkonsumsi atau membeli barang dan jasa sesuai yang diinginkan. Nah, peran kegiatan ekonomi yang lainnya itu ada perusahaan. Nah, perusahaan itu termasuk ke dalam kegiatan ekonomi yang melakukan produksi, yaitu dengan meningkatkan kegunaan suatu barang. Contohnya adalah kayu yang berupa balok untuk dijadikan perabotan rumah tangga. Nah, tentu untuk dapat mengubah kayu balok menjadi peralatan rumah tangga, maka dibutuhkan peralatan guna mengubah dari balok kayu itu menjadi perabotan rumah tangga. Nah, peralatan itu seperti paku, gergaji, cat, terus tukang kayu, dan lain sebagainya. Dalam ekonomi, alat yang dihimpun untuk meningkatkan kegunaan barang itu disebut faktor produksi atau sumber daya ekonomi. Faktor produksi ini berperan penting pada produksi perusahaan, di mana peran penting itu untuk menghasilkan output atau barang dan jasa hasil produksi. Nah, perusahaan akan memperoleh faktor produksi ini dengan cara itu membeli kepada rumah tangga konsumsi, di mana faktor produksi yang dibeli oleh rumah tangga perusahaan ini itu digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa yang berupa barang konsumsi atau barang kapital. Dari situ diketahui bahwa hubungan antar perusahaan dengan rumah tangga keluarga ini berupa barang hasil produksi yang akan dijual ke rumah tangga keluarga sebagai konsumen perusahaan untuk memenuhi kebutuhan investasinya, pemerintah, dan sebagian akan dijual kepada masyarakat luar negeri. Dengan demikian, kegiatan yang dilakukan oleh kelompok perusahaan ini meliputi yang pertama melakukan kegiatan produksi barang dan jasa. Lalu yang kedua itu membayar imbalan atau penggunaan faktor produksi. Nah, imbalan itu dilakukan dengan cara memperoleh faktor produksi yang diterima dari rumah tangga konsumen. Lalu yang ketiga, menjual produksi kepada rumah tangga konsumen. Yang keempat, menerima pembayaran atas penjualan barang dan jasa. Lalu yang ketiga itu ada pemerintah. Nah, pemerintah menjalankan kegiatan ekonomi itu berdasarkan motif ekonomi sosial, yaitu dengan motif untuk mencari penghasilan guna kepentingan umum. Nah, adapun aktivitas pemerintah dalam menjalankan kegiatan ekonominya adalah yang pertama itu mengeluarkan undang-undang, peraturan, dan kebijakan. Nah, hal ini bertujuan untuk mengumpulkan dana dari masyarakat, misalnya memungut pajak dari rumah tangga konsumen dan perusahaan. Yang kedua itu membelanjakan penerimaan negara itu untuk membeli berbagai kebutuhan pemerintah. Nah, salah satu kebutuhan pemerintah itu adalah menyiapkan sarana dan prasarana yang bersifat kepentingan umum, misalnya kegiatan pendidikan, keamanan, jalan raya, dan sebagainya. Lalu yang ketiga itu melakukan kegiatan langsung. Nah, artinya itu pemerintah secara langsung melakukan kegiatan ekonominya misalnya di bawah
BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Sebagai contoh, kegiatan langsung yang dilakukan itu menyiapkan listrik, kegiatan pengangkutan, perbankan, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir itu menjalin hubungan ekonomi dengan berbagai negara. Nah, peran pemerintah selaku pelaku ekonomi diwujudkan dengan membentuk perusahaan BUMN. Nah, ini dibagi menjadi dua kelompok ya anak-anak. Yang pertama itu ada perusahaan umum. Nah, apa itu perusahaan umum? Perusahaan umum adalah perusahaan negara yang seluruh modalnya itu diperoleh dari negara. Nah, contohnya itu ada Perum Gadaian. Lalu, kelompok yang kedua itu adalah perusahaan perseroan atau PT. Nah, PT ini adalah suatu perusahaan yang beroperasi seperti swasta, di mana modal perusahaan pada PT ini akan disetor dan diusahakan oleh pemerintah. Contohnya adalah PT Garuda Jasa Marga. Maaf. Yang keempat itu adalah masyarakat luar negeri. Peran masyarakat luar negeri ini sebagai pelaku ekonomi itu sangat penting bagi sebuah negara. Salah satunya di negara Indonesia, di mana suatu negara itu tidak mungkin bisa hidup secara mandiri. Mereka akan secara tidak langsung saling bergantung dengan negara-negara lain. Nah, adanya kerjasama ini dan ketergantungan ini ternyata menunjukkan bahwa antar negara itu terdapat saling ketergantungan satu sama lain. Nah, hasil produksi itu tidak hanya diperuntukkan bagi konsumen dalam negeri saja, melainkan juga dijual kepada masyarakat luar negeri. Nah, hasil produksi dalam negeri ini yang dijual ke luar negeri itu disebut ekspor. Sebaliknya, jika kita atau negara Indonesia itu membeli barang dan jasa dari luar negeri itu disebut dengan impor. Ekspor dan impor dari barang dan jasa itu dicatat pada daftar yang disebut dengan neraca perdagangan. Sedangkan semua pembayaran dari dan atau luar negeri ini akan dicatat ke dalam neraca pembayaran. Kita akan melanjutkan pada poin yang kedua itu mengenai arus lingkaran kegiatan ekonomi. Nah, pada materi ini kita akan bahas dan dilanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Nah, itu adalah materi yang dapat saya sampaikan mengenai konsep-konsep ekonomi. Konsep-konsep ekonomi itu salah satu materinya adalah membahas mengenai pelaku kegiatan ekonomi. Nah, ingat-ingat ya, teman-teman, pelaku ekonomi itu memiliki 4 kelompok. Yang pertama itu adalah RTK atau rumah tangga konsumsi atau konsumen. Lalu yang kedua itu perusahaan, ketiga pemerintah, dan yang terakhir adalah masyarakat luar negeri. Saya harap semoga apa yang saya sampaikan dan saya jelaskan pada video pembelajaran kali ini bermanfaat dan menjadi salah satu sumber teman-teman belajar mengenai konsep-konsep ekonomi. Sampai jumpa di lain kesempatan dan video selanjutnya. Terima kasih dan salam sehat.